Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang saya hormati, mari kita lanjutkan ayat kemarin. Akan diganti surat. Kemarin surat apa? Al-Isra ya, ayat 23 sampai 24. Ada berapa ayat itu? Ada 1 ayat. Sekarang ini tambah. Dan surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17. Berapa ayat itu? Roh. Ini wajib kamu merupakan tugas. Kamu cari surat Luqman itu juz berapa? Kemarin belum ketemu kan? Ada berapa ayat ini? Ada 4 ayat. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa qala nalikane dawuh sapa Luqman hakim libnihi marang putrane Luqman wa utawi Luqman iku ya'idhuhu mituturi sapa Luqman ing ibnahu ya bunayya, panggilan sayang kepada putranya, ya bunayya. Nek cara Jawane yo anak, he anak angger ingsun, merupakan kesayangan orang tua kepada putranya. La tusyrik, aja nyekutake sira billahi ing Allah. Inna syirka setuhune syirik iku laudul menjektingane ngaya adimun kang gedhe. Ini tidak saya tuntaskan karena ini ada 4 ayat, nanti terlalu panjang. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman Hakim. Ada yang mengatakan nabi kan tidak tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Lalu Luqman ini insyaallah nabi. Nabi ini mendapatkan wahyu untuk dirinya dan hanya keluarganya. Tatkala Luqman Hakim berkata kepada putranya, menasihati putranya, wahai putraku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Kemarin juga dalam surat Isra juga ditekankan, sekarang ditambah lagi sehingga kita makin mantap. Saiki paham-paham ideologi sangat banyak sekali sehingga orang akan ragu-ragu kadang-kadang ya. Padahal ini ngarepe tondo-tondo kebesaran Allah Ta'ala sangat luas sekali. Seperti adanya alam ini adalah wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun seperti itu tetap dinasihatkan kepada putranya Luqman, jangan sekali-kali mensekutukan Allah, karena syirik itu suatu kezaliman yang luar biasa. Zalim itu apa, Pak? Zalim itu adalah wat'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketu tinggo sepatunan, kelambi tinggo celononan, celana tinggo kelambinan. Nah ini namanya tidak pada tempatnya. Ya, ya. Banyak sekali sekarang hal-hal yang seperti itu kita jumpai ya, pada saat alam seperti ini. Ya. Pada alam milenial ya sekarang istilahnya. Zalim itu suatu perkara yang besar sekali, maka jangan sekali dan tidak akan terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman Hakim jelas sangat menekankan kepada putranya tentang jangan sekali-kali berbuat syirik, mensekutukan Allah, nyembah saliannya Allah, syirik. Allah 2, 3 seperti kepercayaannya orang-orang Nasrani ya yang sekarang itu. Allah salisu salasah, Tuhan itu 3 tapi 1 nih 3 berkaya wajib. Kosok telu, 1 tapi 3. Wah, itu lucu kan. Makanya kita jangan sampai terkecoh pada bujuan-bujuan yang bisa menyelewengkan iman kita. Maka ditekankan lagi oleh Luqman Hakim supaya jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, menyembah selain Allah. Yang berbahaya itu ya
Kadang-kadang diri kita tidak merasa, ya. Kita ziarah di tempatnya wali, di makamnya wali, kemudian kita minta-minta di sana. Bukan tempat meminta. Wali hanya tawasul, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia siapapun, pangkatnya apapun tidak bisa kita mintai, tidak bisa kita permohoni. Yang kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita jangan sampai ternoda oleh kotoran-kotoran yang kadang-kadang kita tidak terasa. Yo katanya wapi ziarah ke Wali Songo, tapi orang niatnya keliru. Lah jangan sampai salah niat kita, jangan sampai salahnya. Diingat-ingat anak-anak ya. Mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia siapapun bentuknya, wali atau kiai bahkan nabi pun ya tidak bisa kita mintai. Yang kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan hati-hati kita dari syirik ya. Syirik ada kalanya perbuatan zahir, ada kadang-kadang perbuatan hati. Paham ya? Wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wasainalan perintah ing kita lan perintah kita al insana menungso biwalidayhi kelawan wong tuwa loro insan hamalathu ngandut hu ing insan sapa umu ibune insan wahnan hale apes ala wahnin ing atase apes wa fisaluhu lan nyapeh hu ing insan fi amaini ing dalem rong taun anis kurli tegese syukur sira limarang ingsun wali walidaika lan marang wong tuwa loro ilayya iku marang ingsun almasir utawi bali. Allah Ta'ala setelah memerintahkan kepada ceritanya Luqman, Allah Ta'ala menceritakan Luqman setelah menasihati putranya berupa jangan sekali-kali berbuat syirik, maka lanjutnya adalah Allah Ta'ala menasihati kepada manusia, ingatkan bahwa adanya anak-anak ini adalah dari adanya kedua orang tua. Maka setelah kita menyembah kepada Allah Ta'ala, maka kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada Allah Ta'ala berupa nyembah, sembahyang, sholat 5 waktu ya. Kemudian mengerjakan rukun-rukun Islam. Kemudian Allah Ta'ala selanjutnya memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Diingatkan kowe iku ora kok lahir terus besar gede iso mlayu sekolah enggak begitu. Maka melalui kandungan dulu. Ya, melalui apa itu? Kumpulnya bapak ibu kita dengan baik dan itu mohon pada Allah Ta'ala putra yang soleh yang solihah. Kemudianlah terjadilah janin berumur kira-kira 9 bulan 10 hari ini kira-kira itu tidak bisa pasti yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak langsung jadi ada begitu tidak, pasti ada proses ya. Proses dari sedikit demi sedikit ya, kemudian Allah Ta'ala menentukan lahirnya hari apa, Senin Pon apa Senin Kliwon ya. Ini yang melahirkan siapa? Ibu ya pada saat masih kecil ya, masih hamil 1 bulan 2 bulan, kadang 3 bulan sudah merasa tidak enak, nyidam rano, nyidam rene, nyidam sing ora ana digoleki gitu, ora wae kedondong, nggon-nggonan kedondong dan seterusnya ya. Lucu sekali lah ya kadang-kadang gitu, menyulitkan. Sehingga orang tua bingung. Saat orang tua bingung ini maka kita belum bisa berbuat apa-apa, masih dalam kandungan. Itu makin hari makin lemah. Setelah lahir juga tambah seperti itu. Ya, lahir kalau ada. Makanya banyak ibu-ibu itu kalau
Sudah lahir anaknya kok terus tambah lemu, enggak, biasanya kurus ya, kurus. Kok kurus Pak? Iyalah, enggak bisa tidur tiap malam ya. Jam 12 bangun anaknya yang kecil itu pipis entah iik ya, terus lapar ya, lapar minta mimi, dimimi. Begitu sampai 2 tahun tidak tanggung-tanggung. Nah, ini hendaknya kita syukuri kita bisa hidup di alam fana ini adalah jasanya kedua orang tua. Kita syukuri, syukur kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di alam yang kekal abadi, yaitu alam akhirat. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Manusia itu dulunya benda mati, ya, masih di bawah bapak, benda mati, sperma. Kemudian pindah ke rahimnya ibu, ya juga masih benda mati, ya. Ketemu hidung telur dengan apa itu? Ya, sperma dengan hidung telur, kemudian ada pembuahan, ya. Terus berkembang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, fayur salu alaihil malak, maka Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk menerapkan roh. Makanya bayi itu kalau udah 4 bulan lebih sedikit, 5 bulan ya, mulai ubah-ubah itu ada rohnya sudah diberikan kepada jabang bayi, itu calon jabang bayi, embrio namanya. Nah, setelah itu perkembangan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, ada yang juga 10 bulan, ada juga orang Jawa bilang seperti apa, sapi ya, sampai disabeti ya, 12 bulan baru lahir. Nah, itu masa-masa yang kritis seperti itu kan tidak kita rasakan. Yang merasakan ibu sangat payah, makin payah. Maka Quran dunungge meluruskan, menjelaskan, kamu tidak begitu lahir langsung besar, tidak, tapi melalui proses dari kecil janin sperma ya, bertemu hidung telur berupa janin, kemudian dalam kandungan rahim ibu selama minimal itu 7 bulan minimal. Ada yang ada lahir minimal kecil sekali ya, seperti beratnya 1 kilo enggak berapa itu ya. Tapi setelah itu juga repot sekali kalau seperti itu, malah repot sekali orang tua, ibu terutama ibu repot sekali. Iya, orang dokter dengan spesialis dokter kandungan, dokter anak ya, supaya anaknya selamat bisa hidup ya. Oleh karena itu anak-anak tidak hanya syukur kepada Allah saja, tetapi juga syukur, terima kasih kepada kedua orang tua dan membalas jasanya kalau bisa, sebisa-bisanya ya diusahakan. Apalagi kalau mari diceritakan kalau sudah tua orang tuanya ini gitu. Kalau orang tua biasanya anak itu terus malas ya, mereka malas, apalagi kalau sudah usia pikun ya, kalau sudah usia pikun, masya Allah, lali bar maam tari ditakoi beliau, mau orang maam itu, ya, wes ngono mbah, sehingga ngomongannya itu banter-banteran. Nah ini, ya mestinya kita harus sabar, ngopeni orang-orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan berkah hidup dari kedua orang tua adalah menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua, asal tidak diperintah maksiat. Nanti ayat selanjutnya saya baca nanti ya, atau besok ya, lain kali. Itu selanjutnya bagaimana kalau orang tua memaksa kita untuk berbuat maksiat. Nanti dijawab oleh surat Luqman ini dalam ayat berikutnya. Maka sementara saya cukupkan sekian, dan perlu saya mau jawab surat Luqman ini juz berapa. Kalau kemarin surat Isra ada yang menjawab sudah ya, tapi surat Luqman juga saya tanyakan berapa, juz berapa ini surat Luqman ya. Ini 2 ayat dulu yang saya sampaikan, besok kita lanjutkan.
kamu pelajari, kamu lihat, buka di dalam Al-Quran, kamu sedangkan makna-makna terjemahannya ada di belakang, di bawah itu kamu cermati, kamu pelajari, syukur kamu hafal, ya malah saya suka ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.